dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu yang penting. Jadi leaders pertama harus very open and transparent and very robust ya in communication gitu. Yang kedua harus jelas priority-nya. Ya, kemana sih perusahaan akan dibawa? Knowing that kita nggak bisa bekerja lakukan hal seperti yang sama, biasa. ya. Betul. Jadi di produk manakah kita harus fokus, gitu ya? Atau di kegiatan perusahaan yang manakah kita harus fokus? Yang mana yang kita sementara harus parkir dulu sampai nanti situasinya berubah, Membaik, gitu ya? Betul. Leadership saat ini. Tadi kita sudah sempat ngomong banyak tentang leading gitu ya, tentang pentingnya line manager memiliki leadership yang bagus. Kalau dari pengamatan Bu Dani sendiri, dengan kondisi seperti ini gitu ya, kondisi yang difficult, kondisi yang krisis terutama, karena kan memang kalau industrinya memang lagi booming ya pasti gampang gitu jualan istilahnya gitu ya kasarnya, karena memang market membutuhkan. Tapi kan ada industri-industri yang atau segmen-segmen market atau produk-produk lain yang memang tidak terlalu diuntungkan. Contohnya tadi Ibu sempat mention ice cream misalnya. Tentunya kan memang ada sebagian orang yang bisa pindah project, tapi kan tetap ada majority of the chunks kan tetap di situ. Yeah. Dan tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang tadi memiliki jiwa yang coaching yang baik, development yang bagus. Tapi kalau dari pandangan Bu Dani sendiri, kira-kira leadership seperti apa sih Bu yang dibutuhin saat ini, Bu? Yang pertama, yang menurut saya paling penting itu transparansi. Jadi leadership yang very open and transparent itu very important. Ya, if Ray misalnya duduk menjadi salah satu board members, pasti yang di bawahnya melihat Ray sebagai sosok yang harusnya bisa kasih informasi yang benar, bukan yang dibuat-buat gitu ya. Hoax gitu ya. Betul. Dan harus transparan apapun yang sedang terjadi atau yang apapun yang akan kita lakukan sebagai company atau sebagai leader. Itu yang pertama. Dan saya bisa lihat di Unilever ini, baik leader di level lokal di Indonesia maupun yang di level global dari kantor pusat, itu komunikasinya sangat intens. Ya, jadi kita ada setiap seminggu sekali dari board members itu melakukan komunikasi kepada work level di bawahnya. Ya, dan itu walaupun dilakukan secara virtual sangat efektif karena mereka memberitahukan kepada kita what's going on. Ya, apa yang terjadi termasuk kondisi health and safety karyawan kita. Karena kita memonitor setiap hari, Ray, lewat apps. Kita harus isi survei setiap hari mengenai health and safety kita terkait dengan COVID-19. Jadi kalau ada yang punya gejala mirip itu, COVID-19, dan akan segera terdetek. Nah, itu hasil dari survei hariannya pasti dilaporkan setiap pertemuan ini. Berapa banyak yang respon, betul, berapa banyak yang mengalami gejala COVID-19 tapi negatif gitu ya. Jadi kita melakukan komunikasi secara reguler ini untuk memberikan update what's going on many things. Tadi mengenai kesehatan atau health and safety gitu ya. Ada juga mengenai our sales, ya kan? Sales kita gimana nih? Apa yang naik, apa yang turun, what's going on, apa yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan. Kemudian ada juga yang terkait dengan donasi. Kita very transparent about donasi. Jadi semua karyawan sebenarnya tahu sih kita sudah melakukan apa saja untuk community, gitu ya. Nah, selain komunikasi ke work level yang di bawahnya, sehingga yang di bawahnya juga bisa komunikasi ke bawahnya lagi, yang tadi saya bilang leaders lab gitu ya, kita juga ada town hall. Jadi town hall virtual ya, itu di-manage sedemikian rupa supaya banyak yang hadir, dan kontennya menarik. Tidak hanya one way presentasi dari board gitu ya, tapi juga banyak video-video dari karyawan sebenarnya yang karyawan buat untuk menunjukkan apa yang mereka sekarang sedang lakukan gitu ya. Sehingga kita semua feel connected. Kita juga Walaupun memang terpisah secara jarak dan ini, tapi tetap berusaha bondingnya itu tetap dijaga ya berarti ya. Betul. Kita feeling well informed, kita feeling well connected gitu ya, dan kita merasa nothing to worry. Satu hal yang paling banyak ditanyakan karyawan biasanya dalam situasi seperti ini, dan ini juga ditanyakan oleh karyawan Unilever adalah yang terkait dengan job security. Betul. Ya, apakah dengan kondisi saat ini company akan PHK karyawan? Itu pasti ditanyakan. Ya. Kemudian apakah dengan kondisi seperti ini THR tetap akan dibayarkan? Nah, yang seperti itu
leader harus Open dan very transparan. transparent, ya, open dan transparan. Apa yang akan dilakukan itu yang disampaikan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu yang penting. Jadi leaders pertama harus very open and transparent and very robust ya in communication gitu. Yang kedua harus jelas priority-nya. Ya, kemana sih perusahaan akan dibawa? Knowing that kita nggak bisa apa ya namanya bekerja Lakukan hal yang seperti biasa. sama, ya. Betul. Jadi di produk manakah kita harus fokus, gitu ya? Atau di kegiatan perusahaan yang manakah kita harus fokus? Yang mana yang kita sementara harus parkir dulu sampai nanti situasinya berubah, Baik, gitu ya? Betul. Jadi dengan tahu prioritas, karyawan juga jadi tahu, oh ini adalah prioritas perusahaan di mana saya bisa berkontribusi. Dan itu nantinya yang akan dapat digunakan oleh karyawan ketika kita ada performance management atau performance evaluation. Gitu. Bahwa saya sudah kontribusi loh selama COVID-19 pandemic situation kemarin in project A, B, C, dan tiga-tiganya adalah priority perusahaan. Jadi belongingnya apa ya, sense of belongingnya juga tercipta karena terjaga, kita ya. Betul, kita part of the priorities of the company. Gitu. Dan communication ini loh business impact-nya seperti ini. Kalau decline ya decline-nya kayak gini, kalau naiknya kayak gini. Jadi sehingga orang juga tahu bahwa memang ya that's the actual business performance yang memang mungkin bisa impact ke tadi compensation juga, bisa pengaruh ke bonus, bisa pengaruh ke kemanapun. Tapi ini this is the result gitu dan very open dan intense juga. Jadi tidak hanya open tapi juga memang regular. Karena ini kan update-nya bisa day by day atau week by week yang sangat-sangat intens gitu perubahannya. Bisa juga priority-nya bisa juga sangat-sangat agile. Betul. Nah, ini tepat sekali Ray tadi mention about agile ya, karena priority atau apa yang namanya karakter ketiga dari leadership yang paling penting itu adalah untuk menciptakan agile environment. Kalau sebelumnya kita bekerja dalam sistem yang ada strukturnya, ada birokrasinya gitu ya, yang bawa report ke atas, kemudian decision making biasanya tergantung dari atasnya, nanti naik lagi ke atasnya lagi dan seterusnya. Nah, dalam situasi seperti ini, ketika kita menetapkan ada 10 priorities misalnya di Unilever ini ya, kita juga menetapkan project apa yang kita bisa lakukan untuk 10 priorities ini, dan project ini harus dilakukan secara agile. Berarti bukan lagi top down. Kita menentukan siapa project owner-nya atau project leader-nya, dan project owner atau leader ini yang menentukan siapa anggotanya dan bagaimana cara kerjanya, dan mereka bisa menentukan sendiri bagaimana cara kerja timnya dan bagaimana mereka report ke atasnya. Jadi bukan lagi sifatnya traditional structure ya, lebih banyak empowerment kepada si para project owner atau project leader ini melakukan project mereka. Biasanya mereka hanya diberikan semacam mission atau target gitu ya, apa yang mereka harus lakukan, harus achieve, tapi nanti kemudian mereka akan do the self-management dengan tim mereka dan melakukannya secara agile. Gitu. Menarik adalah ketika ini kan self-manage, empowerment, tentunya apa namanya, mungkin Unilever termasuk organisasi yang sangat-sangat dewasa dari sisi workforce-nya. Tapi kan saya kenal Bu Dani juga udah cukup lama dan banyak organisasi yang tidak seberuntung Unilever lah. Dan tidak semua karyawannya juga bisa di quote and quote lepas ya, atau di empower secara maksimal. Tentunya itu kan juga tergantung dari kedewasaan pemimpinnya, tergantung dari seberapa dewasa mereka memiliki tanggung jawab. Tentunya kita bisa kasih direction, kita bisa kasih fokus, purpose, gitu-gini. Tapi kan balik lagi tanggung jawab ke orang masing-masing. Tentunya Ibu pernah ngalamin hal ini juga sebelumnya, gitu kan, mungkin di luar Unilever. Ada nggak sih Bu yang bisa membantu orang-orang yang memang ya belum sedewasa itu ketika untuk dilepaskan gitu? Ya, to be honest di Unilever juga sebenarnya apa ya, bisa dibilang masuk ke dalam ya agile culture ini juga bukan yang sudah lama diimplementasikan, termasuk barulah di Unilever. Tapi saya melihat orang embrace-nya lumayan cepat, gitu ya. I think di banyak company start-nya bareng lah ketika kita bicara mengenai agile organization, start-nya bareng.
Tapi ketika itu sudah mulai diimplementasikan di Unilever, selain dari global juga sangat support gitu ya, dan endorse this kind of ways of working, dari local leadernya juga sangat what you call it ya, clear about the expectation gitu ya. Saya kasih contoh deh, di Unilever itu sekarang ada sekitar 10 squads yang menerapkan agile ways of working dengan metode Scrum-Ban. I think Ray is familiar about it ya. Nah, itu membantu sekali untuk kita pertama melihat opportunity bahwa kita bisa melakukan ini by ourselves tanpa harus depend on siapapun yang ada di level lebih tinggi gitu ya. Yang kedua, sebenarnya orang-orang ini pun juga belajar, baik si leadernya yang di level senior gitu ya, maupun si anggota projectnya. Untuk yang leadernya, how they will let go, how they will trust and empower people. Itu mereka juga masih learning ini, Ray. Ya, bukan berarti sudah at the end of the journey, kita masih learning. Untuk yang senior leaders ini belajar how to trust and empower. Yang menjadi project timnya juga masih belajar how to be more confident in making decision without only waiting for the top-down instruction. Karena kadang-kadang yang di bawah takut mengambil keputusan, yang di atas takut melepas. Nah, itu yang it takes two to tango lah. Betul, bukan hanya dari bawahnya saja yang belajar, tapi yang atasnya juga belajar. Sama-sama, dua-duanya mencari ways of working yang tepat, misalnya dalam mengambil keputusan atau dalam misalnya mengimplementasikan suatu project. Gitu. Karena memang saya ngamatin juga orang-orang, saya kan ketemu juga dengan beberapa orang Unilever gitu ya Bu ya. Satu hal common yang memang mungkin yang saya rasakan dan impression saya terhadap orang Unilever itu orang yang sangat-sangat apa ya, continuously want to learn. Mereka walaupun memang, siapa sih yang nggak tahu Unilever gitu dengan produk-produknya yang market leader, yang besar, menguasai market share yang sangat-sangat luar biasa, tapi orangnya semua humble dan tidak pernah terucap bilang bahwa saya udah tahu semuanya, saya mau terus belajar, saya mau improve, we are in the journey, dan itu salah satu menurut saya value yang saya sebagai orang luar melihat ke internal Unilever tuh luar biasa sih. Untuk company sebesar Unilever masih terus humble mau belajar, karena kan ada company yang nggak sebesar Unilever tapi rasanya udah kayak yang terbaik di dunia gitu.